Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Oke teman-teman, di vlog kali ini aku pengen sharing lagi tentang budgeting bulanan. Dan kali ini adalah kali kedua aku ya untuk sharing budgeting bulanan, dimana sebelumnya aku udah sharing budgeting bulanan di bulan Mei kemarin. Dan ini aku budgeting lagi untuk bulan Juni 2024. Oke, di sini aku udah mengeluarkan uang cash yang aku ambil dari ATM ya. Dan aku tuh ambil uang cashnya itu seperlunya aja, yang biasanya aku pergunakan menggunakan uang cash. Dan untuk uang yang biasanya pengeluaran itu melalui online, itu tuh tetap aku pertahankan di dalam ATM aja. Aku udah menerapkan budgeting ini tuh sejak tahun 2017 ya teman-teman, sejak pindah di rumah sendiri gitu. Jadi semua pengeluaran itu biasanya tuh aku catat di setiap bulannya. Oke, di sini aku udah mulai mau menuliskan bulannya. Di sini aku tuh nggak bisa terlalu menghias-menghias gitu ya teman-teman. Jadi ini setelah aku mencatat bulan dan juga tahunnya, aku tuh cuma bikin dua garis saja di bawahnya untuk menandakan ini adalah pengeluaran di bulan Juni. Oke, kembali lagi ke videonya. Jadi di sini aku akan menuliskan kategori yang pertama ya teman-teman, yaitu adalah saving. Dan di dalam saving ini aku ada 4 jenis tabungan. Yang pertama adalah tabungan umroh atau haji. Kemudian yang kedua adalah tabungan dana darurat. Kemudian yang ketiga adalah tabungan dana pendidikan anak. Dan yang keempat adalah tabungan untuk renovasi rumah. Dan untuk saat ini adalah 4 jenis tabungan yang sedang aku butuhkan untuk aku kumpulkan ya teman-teman. Dan di dalam 4 jenis tabungan ini ada 3 tabungan yang gak bisa aku sebutkan nominalnya ya, yaitu untuk tabungan umroh atau haji, dana darurat aku, kemudian untuk tabungan renovasi rumah. Jadi yang bisa aku sebutkan di dalam 4 jenis tabungan ini hanya dana pendidikan ya, yaitu sebesar 600.000. Jadi 600.000 itu adalah untuk 2 tabel tabungan untuk si kakak Una masuk SMP, dan juga untuk tabel tabungan si Gintama untuk masuk SD. Jadi saat ini dana pendidikan aku tuh hanya ada 2 tabel yang harus aku segera penuhi. Dilanjut di sini aku ada juga kategori untuk giving. Jadi giving itu aku peruntukkan, yang pertama adalah untuk orang tua, dan yang kedua adalah untuk sedekah. Dan nominal masing-masingnya aku juga nggak bisa sebutkan ya berapanya, karena ada satu dan juga lain hal. Oke, dan sekarang kita masuk ke kategori living. Jadi di dalam living ini aku ada 3 jenis belanja ya teman-teman. Yang pertama adalah belanja bulanan, kemudian belanja mingguan, dan juga belanja harian. Belanja bulanan itu biasanya aku peruntukkan untuk membeli semua kebutuhan yang biasanya itu aku beli sebulan sekali ya teman-teman. Kayak belanjaan yang biasanya itu aku beli di supermarket. Belanja mingguan biasanya itu juga untuk aku beli untuk stok lauk atau makan ya teman-teman, yang biasanya aku food preparation. Dan belanja harian adalah dana yang aku siapkan jika ingin selingan atau untuk jajan-jajan gitu. Kemudian di sini aku juga ada budget pengeluaran ya untuk listrik, kemudian ada wifi, dan juga untuk PDAM. Dilanjut di sini aku juga ada budget untuk SPP Una dan juga Tama. Dan bulan ini adalah pertama kalinya aku ada budget ya untuk SPP Tama, karena Tama itu sedang aku masukkan di sekolah yang untuk prasekolah TK gitu ya teman-teman. Yang sekolahnya itu hanya 1 jam dan seminggu itu hanya 2 kali. Kemudian di sini aku juga ada budget untuk ojek sekolah kakak Una yang biasanya tuh jemput kakak Una ya.
Kemudian juga aku ada budget bensin. Budget bensin ini adalah budget untuk bensin motor suami aku dan juga budget untuk bensin mobil kalau kita lagi pengen hangout gitu. Dilanjut ada budget untuk gas dan juga galon, kemudian juga ada budget untuk telur, dan juga dilanjut untuk budget buah dan juga jamu, kemudian disusul diapers. Kemudian aku juga ada budget untuk dana tak terduga, kemudian ada budget fun atau jalan-jalan, dan juga untuk lain-lain. Oke, untuk belanja bulanan di sini tuh aku budgetkan sebesar 1 juta. Kemudian dana mingguan juga aku budgetkan sebesar 1 juta rupiah untuk 4 minggu, tapi biasanya di dalam dompet budgeting itu aku bagi 5. Kemudian untuk jajan atau belanja harian itu aku budgetkan sebesar 300.000 ya teman-teman. Aku hitung rata, misal satu hari itu 10.000. Kemudian untuk budget listrik sebesar 600.000 di setiap bulannya. Kemudian untuk wifi itu 400.000. Dan air PDAM tuh biasanya tuh aku pukul rata aja ya 100.000. Kadang bisa lebih dan juga bisa kurang di setiap bulannya. Rata-rata sih seringnya tuh sekitar 84 ribuan gitu. Kemudian di SPP Kakak Una di sini aku budgetkan 475.000 ya teman-teman. Sebulannya itu sebenarnya SPP-nya 425.000, tapi ditambah ekskul 50.000. Kemudian SPP Tama 265.000, kemudian ada ojek Una 250 dan juga bensin 250. Budget gas LPG aku 115.000 karena aku pakai gas yang pink. Kemudian untuk galon aku budgetkan 100.000 setiap bulannya. Telur juga aku ada budget sendiri ya, sekitar 250.000. Jadi dia tuh nggak masuk di belanja mingguan. Kemudian budget buah 300.000, budget jamu 100.000, dan untuk diaper Sitama 250.000 atau sekitar 4 bal pempas. 300.000 untuk dana tak terduga, dan untuk fun atau jalan-jalan aku budgetkan 500.000, dan untuk lain-lainnya itu biasanya jika ada marketing Kakak Una atau untuk patungan di kantor suami, aku masukkan di dana lain-lain sebesar 200.000. Oke teman-teman, dan ini adalah budget untuk pengeluaran aku di bulan ini. Dan ini udah aku tandai ya, mana-mana aja pengeluarannya itu yang melalui transfer atau juga online. Jadi aku nggak pakai uang cash untuk pengeluarannya. Oke, untuk atur budgetingnya udah selesai. Saatnya aku mau memasukkan uang cash ini ke dalam dompet budgeting aku. Ini tuh dompet budgeting andalan aku ya teman-teman. Aku ngerasanya ini tuh awet karena plastiknya tuh tebel. Sebelumnya aku udah punya juga ya dompet budgeting yang harganya tuh murah, tapi ternyata kualitasnya tuh kurang bagus ya teman-teman. Dan dompet budgeting ini tuh sekitar 30 ribuan ya kalau nggak salah, atau nggak nyampe gitu, tapi kualitasnya tuh lumayan bagus. Jadi aku pakai dompet budgeting ini tuh udah 2 tahun lebih ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pengen juga dompet budgeting kayak aku, nanti aku cantumkan di description boxnya. Oke teman-teman, balik lagi ke videonya. Jadi kali ini aku lagi masukin untuk budget belanja mingguan. Jadi di minggu pertama sampai kelima aku isi masing-masing sejumlah 200.000. Kemudian di sini aku mau isi juga untuk belanja harian aku sejumlah 300.000. Jadi belanja harian ini tuh kadang sehari bisa dipakai atau juga besoknya gitu ya teman-teman. Dan sekalinya dipakai itu biasanya ya lumayan ya, karena kan misalkan aku jajan beli bakso atau mie ayam tuh kan pasti anak-anak juga aku beliin. Oke, untuk kemudian pos listrik di juga PDAM ini tuh nggak aku isi ya, karena kan pembayaran tuh melalui online, jadi ini aku skip aja.
Sambil liatin aku masukkan uang ke dalam dompet budgetingnya, di sini aku pengen sharing sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang aku catat ini adalah yang biasanya aku keluarkan di setiap bulannya. Jadi misalkan aku ada arisan keluarga, biasanya itu kan 2 bulan sekali ya teman-teman. Karena di bulan ini nggak ada, itu tuh nggak aku catat. Tapi misalkan nanti bakal ada arisan keluarga, itu tuh bakal aku catat. Jadi kadang di pertengahan bulan atau ketika 1 bulan itu masih berjalan, bisa aja catatan aku tuh bertambah ya pengeluarannya. Untuk dana yang biasanya tiba-tiba butuh untuk dikeluarkan, biasanya tuh aku ambil dari dana tak terduga ya teman-teman. Tapi misalkan di dana tak terduga juga itu nggak cukup, biasanya tuh aku ambil dari tabungan untuk renovasi rumah. Karena menurut aku tabungan yang masih bisa sedikit aku ganggu gugat adalah tabungan renovasi rumah ya teman-teman. Karena kalau untuk 3 tabungan yang lain itu aku tuh kayak udah punya patokan hitungannya sendiri. Jadi kalau bisa jangan berkurang sedikit gitu ya jumlahnya. Oke, kembali lagi ke videonya. Jadi di sini aku masukin budget untuk diapers itu 150 ya teman-teman. Harusnya kan 250, tapi kemarin tuh aku udah beli 2 bal. Jadi ini adalah sisa budget yang telah aku pakai. Kemarin tuh aku tuh harusnya beli 4 bal gitu ya, tapi karena di tokonya cuma ada 2, jadi aku tuh kemarin beli 2 aja dulu. Yang penting bisa menyambung gitu ya untuk dipakai sama si Tama. Oke, ini aku habis masukin budget untuk jamu. Jadi di sini tuh maksudnya adalah jamu untuk JSR gitu ya teman-teman. Biasanya tuh aku konsumsi sebanyak 2 hari sekali, dan dalam 1 bulan itu bisa habis sekitar 1 sampai 2 botol. Jadi untuk jamu kayak JSR gitu sih berpengaruh ya di aku. Biasanya tuh aku bikin cuma kadang kayak merasa ribet gitu ya. Jadi akhirnya aku konsumsi aja yang siap saji. Oke, memasukkan uang cash ke dalam dompet budgeting udah selesai. Saatnya aku mau masukin untuk tabungan pendidikan anak yang 600.000 ini. Untuk catatan tabungan pendidikan di sini tuh aku simpen di binder kecil ini ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh udah bikin beberapa kolom tabel. Jadi ada 1 tabel yang udah penuh ya, yaitu untuk si TK-nya Gintama. Dan di sini aku lanjut isi untuk tabungan masuk SD-nya si Tama. Jadi setiap bulannya aku isi sebanyak 300.000. Dan untuk tabungan pendidikan biasanya itu misalkan uangnya udah cukup untuk membeli 1 gram logam mulia, itu tuh biasanya langsung aku beliin ya teman-teman. Karena aku pengennya nabungnya itu berupa logam mulia biar bisa mencegah inflasi. Oke, di sini aku udah mulai juga isi untuk tabungan pendidikan masuk SMP-nya Kakak Una. Dan jangan salvok dengan coretan yang ada di tabelnya. Itu tuh kerjaannya si Tama, karena kemarin tuh dia nggak sengaja nemuin catatan aku ini. Oke, isi-isi dompet budgeting udah selesai, kemudian untuk saving challenge-nya juga udah selesai. Ini masih ada sisaan cash ya teman-teman. Biasanya tuh aku simpen dulu di dalam dompet dan nggak aku ganggu gugat gitu ya. Atau juga kadang bisa aja aku setor lagi ke dalam ATM aku. Oke teman-teman, jadi aku sampaikan lagi kalau dalam budgeting itu aku tuh nggak ada bermaksud pamer ataupun ria, hanya sharing aja bagaimana cara aku mengatur keuangan di dalam rumah tangga aku. Karena setiap rumah tangga itu juga kan berbeda ya kebutuhannya, jadi nggak bisa disamakan satu dengan lainnya. Oke teman-teman, sekian vlog aku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku ya dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.